Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidin nasi ajma'in al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan kembali salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat kita, ibadah kita sebagai bukti ketundukan dan ta'abbud kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikannya dalam timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini di pagi ini ya, hari Jumat adalah tazkiyatun nafs. Artinya bagaimana cara ataupun bagaimana kita menempuh agar hati kita ini senantiasa dibersihkan, ditata. Tazkiyatun nafs adalah cara bagaimana kita mensucikan, membersihkan dan menjaga hati kita. Karena apa? Karena dulu ketika Allah menciptakan kita, maka hati itu dalam keadaan iman, tauhid, bersih dan jernih. Tetapi saat Allah menitipkan hati itu kepada jasad kita, kepada badan kita, maka rusaklah hati itu kebanyakan manusia. Sehingga kalau suatu hari hati itu nanti kembali kepada Allah dalam keadaan rusak, kotor dan tidak suci, maka itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan manakala hati itu kembali kepada Allah sesuai dengan apa yang dulu pernah Allah ciptakan, dalam keadaan iman, bertauhid, suci dan bersih, maka kita akan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka ingatlah suatu hari di mana di hari itu tidak berguna lagi keturunan, tidak berguna lagi harta benda, yang berguna adalah qalbun salim. Hanya orang yang punya qalbun salim yang selamat di hari tersebut. Karena dulu Allah menciptakan hati kita salim, sehingga nanti kembali kepada Allah harus dalam keadaan salim juga, tidak boleh dalam keadaan kotor ataupun rusak. Dan di antara cara agar kita bisa menghidupkan hati kita adalah doa. Sering-sering kita berdoa. Dulu kita pelajari yang pertama itu banyak tilawah, yang kedua banyak istighfar, yang ketiga adalah zikir ya. Kemudian yang keempat banyak berdoa. Berdoa itu adalah menjaga keterhubungan kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa dalam Islam, dalam segala macam tindak tanduknya ada doa. Itu semata-mata untuk menjaga keterhubungan, menjaga keterkaitan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bangun ada doanya. Doanya diantaranya adalah ada yang alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana, tapi doa yang masyhur yang banyak ditulis dalam kitab-kitab hadis itu adalah alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, mengembalikan nyawaku dan memberikanku keafiatan, kesehatan. Tadi malam saya bermimpi ngimamin subuh, terus tiba-tiba ngelalap set gitu. Waliyahzubillah. Kemudian terbangun, aduh masya Allah, baru dikasih mimpinya aja sudah ya sudah luas. Apalagi meskipun di mimpi itu waktu ngimamin sholat subuh, tapi tetap yang juga mimpi lumayan luas ya begitu. Jadi kembali ke tema kita bahwasanya doa ya. Doa itu adalah termasuk salah satu cara kita menghidupkan hati kita, menjaga hati kita dengan doa.
Tujuan doa diantaranya sebagai bentuk ibadah, ya innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang sombong itu adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Sayadkhuluna jahannam, akan masuk ke neraka jahanam dakhirin, secara hina. Jadi orang yang tidak mau berdoa itu hakikatnya adalah orang sombong. Hakikatnya adalah orang sombong, dan orang sombong tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man lam yas'alillah yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak minta kepada Allah atau tidak memohon kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah murka kepada dia. Beda dengan manusia, manusia diminta kesal, tapi kalau Allah diminta itu sangat senang, sangat suka, dan malu kalau tidak mengabulkan permintaan tersebut. Innallaha hayyun karim, Allah sangat malu dan sangat mulia untuk tidak membalas menjawab doa orang yang mengangkat tangan kepadanya. Sesungguhnya Allah malu apabila ada hamba yang mengangkat tangan meminta lalu tidak dikabulkan. Allah itu malu dengan itu. Maka sudah dipastikan bahwa orang yang meminta kepada Allah pasti diberi. Jangankan kita minta kepada Allah, minta kepada orang juga ya diberi, apalagi kepada Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha mengetahui hajat-hajat kita. Tetapi perlu kita ketahui bahwa cara Allah mengabulkan doa kita itu ada 3. Satu, diberi apa yang kita minta. Yang kedua, ditabungkan untuk akhirat. Dan yang ketiga adalah dijauhkan dari musibah. Ya, dijauhkan dari musibah. Sehingga para salafus saleh, para sahabat, mereka lebih takut tidak semangat berdoa daripada takut mereka kepada diijabah atau tidaknya doa tersebut. Karena diijabah mah pasti, dikabulkan itu pasti, hanya saja bentuk ijabahnya ada dalam beberapa bentuk yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema itu dengan adabud doa. Adab-adab kita berdoa, supaya kita tahu bagaimana adabnya berdoa, caranya berdoa, sehingga kita tepat berdoa kepada Allah SWT. Kenapa? Karena innallaha la yasma'u du'aan min qalbin lahin ghafil. Karena Allah tidak akan mendengar, mengijabah doa dari hati yang lalai. Hati lalai, berdoa tapi gerowokan, berdoa tapi lagu-laguan, berdoa tetapi hatinya tidak ingat apa yang dia baca. Doa tapi tidak tahu yang didoanya apa. Berdoa tidak paham artinya. Nah, itu termasuk dalam hadis innallaha la yaqbalu, Allah tidak akan menerima, tidak akan mendengar doaan min qalbin lahin, doa dari hati yang lahin, lalai, ghafilin, ghaflah, lalai, qalbin lahin, ghafilin. Allah tidak mendengar, Allah tidak mengijabah doa dari hati yang lalai dan juga lahin dan ghafil itu satu makna sebenarnya, lalai, ya. Tidak fokus, tidak paham apa yang dibacanya. Nah, karena kita bukan orang Arab, setidaknya doa-doa mah harus kita pahami, karena doa itu kebutuhan kita. Kalaupun kita tidak bisa bahasa Arab, setidaknya untuk bacaan sholat, bacaan doa-doa kita harus paham, supaya kita tahu persis apa yang kita baca. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa man kharaja min baitihi, dari rumahnya, keluar dari rumahnya, wa qara'a, kemudian dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka kata Nabi, dia Allah berikan empat keuntungan. Yang pertama adalah faqad hudita, kamu akan diberi petunjuk, diberi hidayah ketika di luar rumah. Wa wuqita, kemudian kamu akan dijaga, dilindungi dari kejahatan-kejahatan baik yang nyata atau tidak nyata. Yang ketiga, wa kufita, dan kamu akan diberikan kecukupan di hari itu. Jadi barang siapa yang keluar rumah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan menjaminnya 4 hal. 1, hudita, kamu akan diberi petunjuk. Yang kedua, wa kufita, kamu akan dicukupkan rezekinya. Yang ketiga, wawukita, akan dijaga dari kejahatan-kejahatan makhluknya, baik yang nyata atau tidak nyata. Yang terakhir, watanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menghindar darimu.
Kalau kita sadar saat keluar rumah baca itu, maka tidak akan pernah kita mau meninggalkan doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita menitip diri kepada Allah saat keluar rumah, dan kita menitip keluarga serta harta benda kita kepada Allah di rumah. Innallaha la tadi'u wada'i'ahu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak akan pernah hilang titipan-titipannya. Jadi saat kita meninggalkan rumah, kita baca doa itu kita menitipkan rumah dan isinya termasuk keluarga kepada Allah. Dan juga kita meminta kepada Allah untuk menjaga diri kita di luar. Dan Allah tidak menyia-nyiakan titipan manusia. Kalau kita menitip kepada Allah, innallaha la tadi'u, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menelantarkan titipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jemaah sekalian, tadi saya tekankan bahwa hikmah kenapa banyak sekali doa dalam syariat kita itu sejatinya adalah menjaga keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar hati ini tidak pernah lepas dari Allah. Karena hati diciptakan untuk berzikir, hati diciptakan untuk mahabbah, hati diciptakan untuk mengingat Allah, mencintai Allah, hati diciptakan untuk selalu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diisi dengan yang lain, maka dia akan gelisah. Hati diisi dengan yang lain akan gelisah. Diisi dengan dunia pasti akan gelisah. Diisi dengan wanita pasti akan gelisah. Diisi dengan hiburan pasti akan lebih gelisah. Karena hati memang Allah ciptakan untuk mahabbah kepadanya, untuk zikir kepadanya, untuk taat kepadanya. Ketika timnas melawan Thailand, bisakah kita membaca Bismillah bolehkah mendoakan? Mendoakan? Bukan, timnya yang berdoa. Timnya yang berdoa. Oh, mereka yang berdoa begitu? Itu doa berlaku untuk semua orang Islam. Iya, artinya boleh. Bagus nggak begitu? Bagus. Karena menang. Pak Haji balik ke pasar baru, maos bismillahirrahmanirrahim. Mau ke kampus bismillahirrahmanirrahim. Mau ke pasar bismillahirrahmanirrahim. Mau olahraga bismillah. Mau ke warung baca bismillahirrahmanirrahim supaya di warung tuh hipnotis. Nanti sudah menang tidak sombong. Sudah menang tidak sombong. Jadi bacaan doa bismillahirrahmanirrahim itu berlaku untuk setiap muslim kemanapun, dimanapun saat dia keluar rumah. Kalau kita paham dan mengerti faidah setiap doa, maka kita tidak akan pernah meninggalkan doa, karena keuntungan dan manfaatnya banyak sekali. Tapi karena kita tidak tahu faidah setiap doa, maka kita biasa-biasa saja. Contoh misalkan dalam surat Al-Fatihah dulu pernah kita ngaji tafsir ya. Pernah ngaji tafsir di pertemuan pertama tafsir yang kita kaji itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim satu itu ada penyebutan 3 nama Allah sekaligus. Ada nama Allah sebagai Allah, ada nama Allah sebagai Ar-Rahman, ada nama Allah sebagai Ar-Rahim. Allah itulah namanya. Ar-Rahman itulah sifatnya untuk seluruh alam semesta, makhluk Allah semuanya. Kafir, muslim, taat, tidak taat, beriman atau tidak beriman, Allah kasih rahmat itu, Rahman. Ar-Rahim itu adalah sifat Allah untuk kasih sayang yang khusus orang beriman. Jadi kalau Ar-Rahman itu rahmatun ammatun, rahmat yang umum untuk seluruh makhluk, sehingga orang kafir bisa makan, ya, orang tidak beriman, orang maksiat, ahli dosa bisa makan. Adapun Rahim itu kasih sayang khusus Allah berikan kepada orang beriman. Bismillah saja itu sudah 3 Asmaul Husna. Lalu apa manfaat Bismillah? Bismillah itu mengandung 4 manfaat atau 4 arti. Yang pertama, saat orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama adalah tabarukan, dia sedang meminta berkah kepada Allah. Yang kedua adalah taufiqan, sedang meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sedang meminta pahala kepada Allah. Yang keempat adalah tawaqiyan, sedang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah memberikan kita 4 faidah. 1 berkah,
yang kedua pahala yang berupa keikhlasannya, yang ketiga adalah perlindungan, yang keempat taufik, bimbingan, petunjuk saat kita sedang melakukan sesuatu. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak baca basmalah, man lam yabda bil basmalah faqad aqta aw fahuwa aqta, maka dia terputus. Orang yang mengerjakan sebuah amalan, mengerjakan sebuah perbuatan tidak mendahului dengan basmalah, maka terputus. Apa terputus? Terputus rahmatnya, terputus taufiknya, terputus berkahnya, terputus ikhlas pahalanya. Orang tidak baca basmalah, terputus 4 itu. Maka kalau kita paham betapa besarnya makna basmalah, tidak akan pernah kita melewatkan basmalah dalam setiap perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita. Baik itu amalan duniawi atau amalan ibadah. Mau nyetir pakai mobil, bismillah, maka kita diberikan taufik, berkah, rahmat, dan juga bimbingan perlindungan Allah SWT. Saat kita bekerja, saat kita belajar, kemanapun kita mencoba. Di rumah juga sama, saat kita mengerjakan apa, membaca basmalah. Maka minimalnya kalau kita tidak bisa menghafal banyak doa, yang jumlahnya ada sekitar 132 doa, saya pernah ingat itu, minimal kita membaca basmalah. Minimal kita baca basmalah. Bismillah. Mau wudhu, bismillah. Mau apalagi makan, bismillah. Kalaupun tidak hafal ya cukup bismillah saja. Supaya tidak terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu lengkapnya. Tapi kalau yang Rasul ajarkan hanya dengan basmalah, maka kita ikuti. Seperti misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasul mengajarkannya begitu, ya kita amalkannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rasul mengajarkan misalkan apalagi Bismillahirrahmanirrahim, ada lagi Bismillahirrahmanirrahim, kita amalkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita amalkan itu. Jadi kalau memang Rasul mengajarkan bahwa bismillahnya hanya dengan bismillah saja, lanjut dengan redaksi doanya, maka kita ikut itu. Tapi kalau bismillah secara umum, secara biasa, tidak diajarkan khusus seperti doa-doa tadi, maka kita membacanya secara sempurna. Karena apa? Karena memang itulah bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itulah ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali Rasul ajarkan khusus bismillah saja. Nah, makanya ada sebagian orang berpendapat kalau ada anak bandel, anak nakal, itu bisa jadi orang tuanya tidak bismillah dulu, sehingga setan menggoda, mengganggu dia. Dalam hadis kan begitu, hendaklah kalian membaca doa itu, bismillahirrahmanirrahim itu. Kalau tidak baca, maka setan akan mengganggu. Dan kalau baca, fa innahu la yadurruhu syaitan. Kalau kita membaca doa itu, maka setan tidak akan dapat mengganggunya sampai akhir nanti. Jangan lupa berdoa. Kalau lupa nanti anaknya nakal, anaknya bangor, kan bahaya. Baik, adapun adab doa an yatarassada li du'aihil awqatish syarifah. Hendaklah ketika berdoa orang itu memperhatikan waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang sakral lah bahasa kita ya. Yang diantaranya adalah kayaumi Arafah. Doa di hari Arafah itu sangat mustajab. Nanti kita sebentar lagi, sebulan lagi ya, akan menghadapi hari Arafah. Itu doa di hari Arafah adalah mustajab. Apalagi dibarengi dengan saum, itu lebih-lebih ya. Saat kita saum, kita berdoa pada Allah. Wa Ramadan minal ashhur, dan di bulan Ramadan itu juga mustajab, waktu yang mulia untuk berdoa. Yang ketiga yaum Jum'ah, hari ini. Hari ini adalah termasuk hari yang mustajab dalam doa. Bahkan sholat subuhnya aja, Jumat itu adalah sebaik-baik sholat. Afdolus sholawat atau khairus sholat, sholat terbaik, sholat paling afdol adalah sholat subuh di hari Jumat berjamaah. Itu paling afdolnya sholat yang ada dalam syariat kita. Di hari lain bagus afdol, tapi di hari Jumat itu paling afdol. Berjamaah di semua waktu afdal, tapi di subuh hari lebih afdal. Jadi subuhnya sudah waktu paling afdal, Jumatnya sudah hari paling afdal. Bergabunglah dua afdaliyah itu. Maka sebaik-baik sholat adalah sholat Jumat berjamaah di subuh Jumat.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kita dan keikhlasan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama hari Arafah, yang kedua bulan Ramadan, yang ketiga hari Jumat, yang keempat waktu sahur. Itu paling mustajab dan paling afdal kita berdoa. Waktu sahur. Waktu sahur itu bukan berarti kita sedang sahur, tidak. Waktu sahur adalah waktu di mana beberapa menit sebelum subuh itu waktu sahur. Mau sahur atau mau tidak itu mah hubungannya dengan puasa. Tetapi yang dimaksud sahur adalah waktu di mana menjelang subuh dan setelah sepertiga malam terakhir. Itu namanya waktu sahur. Apa yang paling afdal di waktu sahur? Yang paling afdal waktu sahur adalah membaca istighfar. Bahkan kata para ulama, istighfar di waktu sahur itu jauh lebih afdal dari zikir-zikir yang lain. Apa ayatnya? Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Dengan ayat itu, maka ulama berpendapat, mendasarkan pendapat mereka bahwa bacaan yang paling afdal di waktu sahur melebihi zikir-zikir yang lain, melebihi bacaan-bacaan lain adalah istighfar. Jadi sebelum subuh itu, baik kita setelah witir atau sebelum witir, maka perbanyaklah membaca istighfar. Zikir yang lain boleh, tetapi paling afdalnya adalah istighfar. Setengah jam sebelum subuh isi dengan istighfar. 1 jam sebelum subuh tahajud dulu misalkan atau witir dulu silakan, tapi selebihnya adalah istighfar. Jadi tidak tidak banyak membaca zikir doa lain juga tidak apa-apa. Yang penting di waktu sahur itu paling utama dan afdalnya adalah memperbanyak istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, yakni orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ibnu Qayyim menuliskan dalam kitabnya Syahdul Fawaid kalau tidak salah, bahwasanya ada 4 kunci rezeki. Di antara satunya adalah memperbanyak istighfar sebelum subuh. Perbanyak istighfar sebelum subuh. Ya. Itu satu dari 4 kunci rezeki. Yang keduanya adalah banyak sedekah, yang ketiganya adalah menjaga sholat, dan yang paling spesifiknya itu adalah senantiasa mendawamkan, membiasakan istighfar sebelum subuh, artinya di waktu sahur. Itu yang paling afdal. Wa an yaqtanimal ahwal syarifah. Kalau tadi waktu yang mulia kita gunakan untuk berdoa. Nah, sekarang kondisi-kondisi yang afdal untuk kita berdoa. Waktu yang mustajab kita berdoa. Pertama adalah waktu nuzulil matar, saat hujan turun, itu waktu mustajab. Hujan turun, jangan ngerumas, jangan ngedumel, berdoa. Hujan deui. Kan ada yang begitu ya? Iya, ada. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakannya begitu tuh. Dumelan. Wa idza massahu syarru jazua. Kalau dikasih sedikit kesulitan, jazua, ngarumas, murang-maring. Wa idza massal khairu manu'a. Kalau dikasih kebaikan, manu'a, menahan diri. Dikasih kebaikan, dikasih kelapangan, dikasih kelonggaran, manu'a, dia menahan diri, tidak mau memberi. Tapi kalau dikasih kesulitan, jazua, ngarumas, ngadumel, ngumpat-ngumpat, itu sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan halu'a. Halu'a itu kalau ditimpa kebaikan dia menahan, kalau ditimpa keburukan, kesulitan dia mengumpat dan ngarumas begitu. Maka kita sebagai orang beriman hendaknya mengurangi ya kalaupun terjadi hal-hal semacam itu. Pertemuan kemarin kita sudah menyampaikan bahwa derajat manusia dalam menghadapi kesulitan ada berapa? Ada berapa? Itu udah hilap dehnya. Makanya diulang-ulang. Diulang-ulang. Al-Fatihah. Derajat manusia dalam menghadapi musibah ada 3. Yang pertama adalah derajat as-sakhit, orang yang kecewa, orang yang tidak terima, marah gitu. Diberi kesulitan tuh marah dia. Kenapa sih kok saya? Kenapa mesti saya? Kenapa mesti yang diuji hal ini tuh kenapa saya? Kenapa saya nggak gini? Kenapa nggak sebegini? Kenapa saya begini? Itu semuanya adalah ungkapan sakhit. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sungguh merugi dan celaka orang-orang seperti itu. Kenapa? Dia mengumpat, dia mencela, dia tidak terima dengan ketentuan Allah, padahal dia tidak bisa merubah ketentuan itu.
Fa innahu yaskhatu walam yughayyir syai'an. Dia mengumpat dan tidak pernah bisa merubah keadaan. Nah, maka itu orang yang paling buruk, yang paling rugi, yang paling celaka. Dikasih kesulitan, dikasih ujian, cobaan, dia marah dan mengumpat. Dia tidak dapat apa-apa. Ujiannya terus berlangsung, terus berjalan, dan dia hanya menyiksa diri dengan umpatan-umpatannya. Tambah parah. Ya, Tambah parah. tambah parah, tambah stres dan depresi. Udah kesulitannya sebagai suatu hal yang sulit, lalu dia tidak terima, sehingga dosanya berjalan dan takdirnya terus berjalan juga, tidak melihat orang itu. Yang kedua adalah derajat orang dalam menghadapi musibah. Derajat yang kedua adalah sabir, orang yang sabar. Orang yang sabar, dia menerima dan dia melapangkan dadanya menerima ujian tersebut, tetapi masih merasakan penderitaannya, gitu. Masih ngerasa-rasakan sulitnya. Itu orang sabar. Tetapi dia mampu menahan diri tidak mengumpat, menahan diri tidak mengatakan sesuatu yang Allah murkai, dan dia mengatakan sesuatu yang harus lazimnya orang beriman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Sambil dia merasakan getirnya cobaan. Itu orang sabar. Jadi ngarasa-rasakeun ujian tersebut, tetapi dia menahan diri tidak melakukan hal yang tidak Allah ridhoi. Nah, derajat yang ketiga yang paling tinggi adalah ridho. Orang ridho ini orang yang dadanya lapang, hatinya lapang menerima cobaan dan ujian, dan dia tidak fokus kepada penderitaannya. Dia hanya fokus kepada zat yang memberinya ujian penderitaan tersebut. Sehingga orang seperti ini kada yataladzzu. Orang seperti ini bahkan kadang-kadang menikmati ujian, menikmati cobaan, menikmati penderitaan. Karena apa? Karena dia fokus kepada Allah yang memberinya cobaan tersebut. Jadi beginilah kalau kita kalau kita punya sesuatu yang kalau kita punya orang yang sangat kita cintai, kita muliakan, bahkan mungkin pasangan kita dulu saat awal nikah kan sangat ini sekali gitu kan, sangat perasaan tuh tumpah semua gitu. Nah, sesekali dia melakukan sesuatu yang mungkin bagi kita tuh menyakitkan, tapi karena kita fokusnya kepada orang yang kita cintai itu, maka penderitaan itu tidak terasa. Kepada anak saja misalkan, anak itu jam 10 malam minta dibeliin apa aja, kalau kita memang ingat kepada anak kita, maka kita akan jalan dengan senang hati. Pagi-pagi sudah mencari, kalau anak saya mencari krepes itu apa, kue yang tipis yang seres atas itu. Saya keliling itu di Tasik, nguriling Pak, dari Lapang Dadaha sampai ke Pasar Cikurubuk, datang aja jam segitu mah. Itu aja nguriling. Tapi karena yang minta itu anak kita cari. Tidak merasakan itu sebagai penderitaan dan kesulitan, karena kita ridho dan menyayangi orang yang meminta kita melakukan itu. Nah, orang-orang ridho seperti itu derajatnya adalah maqamul anbiya wal auliya. Orang yang mencapai derajat kenabian dan kewalian. Apa contohnya? Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan sakit, apa yang beliau lakukan? Memuji Allah. Rabbi anni masanniya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa sedikit kesulitan ini, dan Engkau Maha Pengasih Penyayang. Oh, luar biasa. Mun urang Pak di pasien gitu, aduh. Masna luar biasa. Nabi Yunus juga sama, ketika diuji malah memuji Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Musa ketika diuji juga sama. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Para nabi mereka dengan ujiannya itu menikmati dan juga ridho kepada ujian itu. Karena apa? Karena mereka fokusnya kepada Allah yang memberi ujian itu. Kalau diberi ujian fokus kepada ujian itu, makanya berat, makanya terasa sangat sulit. Karena makom kita belum makomul aulia, belum makom orang-orang para wali dan para orang soleh. Doa Nabi Musa itu apa?
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Artinya Ya Allah, aku ini dari segala macam kebaikanmu sangat membutuhkan. Maksudnya apa? Engkau telah banyak memberi kebaikan ya Allah. Jadi tidak fokus kepada kesulitan yang dialami, tetapi fokus kepada ya Allah, engkau telah memberiku banyak hal selama ini. Memuji Allah dalam kelebihan-kelebihannya yang didapatkan oleh Nabi Musa. Dan Nabi Ayub pun sebelum mengatakan itu juga mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, 20 tahun saya kaya raya. Sekarang baru beberapa tahun diuji, masa saya akan melupakan anugerah Allah 20 tahun dengan penderitaan yang baru sebentar ini. Nabi Zakaria sampai usia 100 tahun belum dikaruniai keturunan. Nabi Zakaria. Lalu berdoa sepanjang hidupnya. Doanya adalah Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku sendirian tanpa ada yang mewarisiku, dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Artinya apa? Nabi Zakaria selama 90 tahun, taruhlah asumsikan hidupnya 100 tahun, menikah di usia belasan tahun, itu sekitar 90 tahun Nabi Zakaria berdoa dengan doa seperti itu. Minta keturunan yang baik, yang soleh. Dan istrinya sudah divonis mandul oleh Al-Quran. Wa mur'ati akir. Dan istrinya, wa mur'atuhu akir. Dan istrinya itu mandul, infertil. Tetapi kehendak Allah, wa ma qadarullah wa ma syaa fa'al. Wa ma lam yasha' lam yakun. Allah mentakdirkan Nabi Zakaria punya seorang putra di usianya, di penghujung usianya, hampir mendekati 100 tahun. Itulah Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Dengan 5 keunggulan sifatnya. Nabi Zakaria awalnya hanya minta berdoa, ya Allah berikan aku anak soleh. Tapi berkat kesabarannya berdoa, Allah berikan bukan hanya anak soleh, tapi anak yang punya 5 karakter. Musaddiqan, pembenar syariat sebelumnya. Kemudian wasayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Allah jadikan dia pembenar syariat Nabi sebelumnya, Allah jadikan dia pemuka kaumnya, Allah jadikan dia yang dihormati, Allah jadikan dia seorang nabi minas sholihin, dan Allah jadikan dia anak yang soleh. Nabi Zakaria berkat kesabarannya seumur hidup berdoa minta anak. Awalnya hanya minta Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikan aku anak yang soleh, hanya itu saja. Tapi berkat kesabarannya dalam waktu yang panjang, berkat penantian panjangnya dalam doa-doa kepada Allah, Allah memberikan Zakaria dengan anak yang punya 5 keutamaan. Nabi juga. Tadi apa? Musaddiqan, pembenar syariat sebelumnya. Wa nabiyyan, wa sayyidan dulu. Sayyidan itu apa? Pemuka kaum. Wa hasuran, orang terhormat. Wa nabiyyan, seorang nabi. Minas sholihin, dan juga orang soleh. Jadi Allah berikan 5 karakter kepada Yahya bin Zakaria. Berkat kesabaran Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi waktu yang afdal kita berdoa adalah saat turun hujan, yang pertama. Yang kedua, wazahful sufuf fisabilillah, saat kita berada di barisan pasukan perang, jihad fisabilillah. Itu doa yang mustajab. Wa halus sujud, dan di waktu kita bersujud. Makanya sujud ulah rusuhan, terutama saat kita sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kita mempertimbangkan orang lain, tapi kalau sholat sendiri sujudnya diperlama, karena itu waktu antara dia dengan Tuhannya sedang dekat-dekatnya. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa sajid. Waktu tempat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia bersujud. Fal yuksir minad doa, maka perbanyaklah berdoa. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aksiru minad du'a. Riwayat Imam Muslim sahih ya. Sesungguhnya waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat bersujud. Hadis riwayat Muslim. Wa kadzalika bainal adzani wal iqamah, juga waktu di antara azan dan iqamah dan qomat. Itu juga waktu paling afdal. Rasul bersabda, "Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yurad." Sesungguhnya doa di antara azan dan qomat tidak akan tertolak.
Hadis riwayat Tirmidzi dan berderajat hasan. Yang kedua, adab kita berdoa yang kedua, satu memilih waktu yang tepat, yang kedua adalah an yajzima bidu'a wa yuqin bil ijabah. Harus teguh dengan doanya dan yakin dengan ijabahnya. Itu adab yang kedua kita berdoa. Yakin dengan doa kita, betul kita minta itu. Yang kedua adalah kita yakin itu akan diijabah. Kalau kita minta pasangan, doanya tuh harus sungguh-sungguh. Kalau kita minta anak, doanya harus sungguh-sungguh. Nanti Allah ijabah. Kita minta apa lagi? Minta rezeki harus sungguh-sungguh. Kadang kita kan doa sa'yeuna doa teh naon sahayuna gitu. Doa tapi sahayuna tidak fokus. Tidak benar-benar yadzim. Yadzim itu azam, jazam. Jazam itu kalau bahasa kita mengunci gitu, benar-benar berdoa gitu. Yadzim bidoa wa yuqin, yakin bil ijabah. Qala sallallahu la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Contoh doa yang tidak mujzim, contoh doa yang tidak jazim, yang tidak ngunci, yang tidak yakin. Contoh begini, Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika Engkau mau. Itu doa yang tidak jazim, yang tidak ngunci, yang tidak yakin, tidak sungguh-sungguh. Maka doa seperti itu tidak akan dijawab. Ada lagi, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, sayangilah aku, berilah aku rahmat jika Engkau berkenan. Enggak boleh doa seperti itu. Tidak boleh ada kata jika Engkau berkenan. Minta meminta saja, tidak usah dengan kata jika Engkau berkenan, jika Engkau ingin mengabulkan. Jangan. Dulu ada, tapi bukan kaitan dengan doa, tapi ada keyakinan yang percayaan yang salah, pemahaman yang salah, syubhat lah. Suatu hari ada sahabat Nabi yang sakit. Sakitnya itu nguyung. Terangkan nguyung, sakit nguyung kan? Nguyung. Lama. Sakit yang lama sampai kepalanya itu botak. Habis oleh sakitnya. Nguyung gitu ringkuk gitu kasur ranjangnya itu. Disebutkan dalam hadis kal faruh. Seperti manuk piit. Seperti manuk piit begang. Nguyung, kurus, sakit lama. Nabi mendapatkan kabar itu, lalu berkunjung kepada sahabat tersebut dan mengatakan, mun bahasa kita namanya, "Jang, ai maneh ngadoa naon?" gitu. Maneh ngadoa naon bisa kaos kieu ke keadaannya. Apa jawaban anak itu? Jawaban anak itu, saya tuh doa gini ya Rasul. Allahumma in kunta mu'adzibi yaumal qiyamah fatahhirnil an. Ya Allah, jika Engkau nanti di hari akhir akan mengazabku, mending sekarang aja. Atau Rasul, paingat tuh mana doa tekos gitu. Salah doanya apa? Kalau kita berdoa harus yakin dan positif. Apa doa yang Rasul ajarkan? Katakanlah kul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan pernah minta diuji, jangan pernah minta dibersihkan di dunia. Tidak akan ada yang sanggup. Rasul mengunci katanya demikian sabdanya. Tidak akan ada yang sanggup orang minta diuji di dunia. Orang minta dibersihkan ini tidak akan bisa. Maka jangan pernah kita minta dikontankan dosa kita, ditutup dosa kita di dunia dengan balasan. Di dunia mah cukup kita bertaubat saja cukup. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu Rasul ajarkan kepada anak itu. Lalu dibaca oleh anak itu dan sehat dia sembuh. Setelah itu sembuh sehat dan jago ringkas lagi. Maka syubhat-syubhat semacam ini tidak boleh ada dalam kehidupan seorang muslim. Dia merasa pekerjaan perbuatannya itu benar gitu. Ya Allah, jika Engkau akan mengazabku, sekarang ajalah gitu. Biar nanti di akhirat di yaumil kiamah saya tidak bawa beban apa-apa. Jangan pernah mengatakan gitu. Kata-kata Nabi, tidak akan ada yang sanggup. Kau enggak akan sanggup. Mendingan kamu istighfar, banyak taubat kepada Allah dan Allah ampuni. Pernah saya sampaikan ada seorang yang berdosa kepada Allah, bertaubat, Allah ampuni. Dosa lagi nuka dua, taubat lagi diampuni. 3 dosa lagi diampuni. Dan dia berjanji, ya Allah, hadza wa akhir. Ya Allah, ini yang terakhir. Moal sekali-kali deui ya Allah, moal bukan taubat. Dosa deui gitu kan. Sampai Allah tertawa. Tertawanya bagaimana? Tertawanya ada seorang hamba
yang dia tahu betul bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali aku. Sehingga dia terus meminta kepadaku ampun dan aku ampuni. Masya Allah. Dalam hadis lain, hadis qudsi, iblis pernah bersumpah, wa izzatika wa jalalika, demi kekuatan dan keperkasaanmu, aku akan menggelincirkan manusia sampai mereka masuk neraka bersamaku. Dia bersumpah, demi Allah aku akan menyesatkan manusia sampai dia tersesat. Apa balasan Allah? Wa izzati wa jalali, demi kekuasaan dan keperkasaanku, aku akan mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Sa'aghfiru, aku akan mengampuni mereka madam mastaghfarani, selama dia istighfar. Jadi iblis itu sudah putus harapan, itu sudah putus asa, dia sudah putus asa. Jadi dia bersumpah akan menggoda manusia sampai sesat, tapi Allah bersumpah akan mengampuni manusia selama dia istighfar. Selama dia istighfar. Jadi sudah mati langkah itu iblis, itu udah mati ikut, apa namanya, sudah tidak punya lagi harapan menggoda manusia selama orang istighfar. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang Allah takdirkan akan diampuni, dia akan dibuat suka gemar beristighfar. Ciri bahwa orang itu diampuni Allah, kata Sayyidina Ali, orang itu dibuat suka, dibuat gemar dengan istighfar. Jadi sudah satu paket itu. Kalau kita ingin tahu siapa orang yang diampuni Allah, atau kita ingin mengecek diri kita bahwa kita diampuni Allah, cek kepada kita, sudahkah kita senang membaca istighfar? Sudahkah kita sering membaca istighfar? Karena barang siapa yang Allah kehendaki diampuni, maka dia akan dibuat suka dengan istighfar. Fa'alhamahu an yastaghfiru katsiran. Allah akan mengilhamkan kepada hatinya untuk senang beristighfar. Berarti itu kebalikannya. Orang yang jarang istighfar itu adalah orang yang tidak dikehendaki Allah untuk diampuni dosa. Kalau doa ini tadi yang suka dinyanyikan sama orang-orang itu bahwa saya itu tidak pantas masuk surga, tapi tidak kuat juga masuk neraka. Itu juga kayaknya itu apa tuh ragu-ragu ya. Sebenarnya itu dari Robi'atul Adawiyah, seorang penyair dan sufi dari Mesir. Ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Ya Allah, aku ini tidak pantas ke surgamu, tetapi juga aku tidak kuat ke nerakamu. Juga ada ungkapan, ya Allah, andaikan aku beribadah ini adalah untuk surgamu, maka hilangkanlah surga itu dariku. Dan apabila aku beribadah karena takut ke nerakamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu. Ini doa sebenarnya menyelisihi apa yang Allah janjikan kepada kita. Karena Allah selama ini memberikan motivasi-motivasi kepada kita dengan surganya. Maka sebenarnya sepatutnya kita bergembira dengan motivasi dari Allah. Contoh, man amila minkum min dzakarin aw unsa falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beramal soleh, beriman dan amal soleh, laki-laki atau perempuan, pahalanya sama. Maka dia akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Yang kedua apa? Wa lanajziyannahum ajrahum, dan Allah berikan pahala terbaik di akhirat. Nah, kalau Allah sudah memberi kita motivasi dengan surga, dengan bidadari, dengan apalagi buah-buahan surga, walahmi thairi mimma yashtahun, dengan daging-daging unggas di surga, dengan buah-buahan di surga, dengan bidadari yang tiap hari kita diberikan 100 bidadari, ya, kemudian istri kita akan jadi ratu bidadari kalau barang masuk surganya. Ya. Maka kita harus gembira dengan motivasi Allah itu, gitu. Bahasa kita namanya, jangan kita ini merasa lebih dari apalah gitu ya, sehingga kita, ya Allah, aku tidak butuh surgamu, yang aku butuhkan adalah Engkau saja. Cinta. Padahal Allah sendiri telah menyediakan itu. Dan Nabi sendiri telah memotivasi sahabatnya. Nabi itu kan orang yang paling makrifat kepada Allah, paling makrifat, paling hakikat, paling dekat, Khalilullah. Pokoknya segala palinglah Nabi itu. Tetapi beliau juga membujuk, memotivasi sahabat-sahabatnya dengan kenikmatan surga, dengan bidadari, dengan buah-buahan, dengan daging-daging di surga, dengan pelayanan-pelayanan di surga dan sebagainya. Penyair. Jadi itu sebenarnya beliau itu seorang penyair dan dulunya adalah melakukan pertaubatan lah semacam itu, sehingga bentuk pertaubatan ekspresinya itu menuliskan dengan kata-kata semacam itu.
Dan yang kedua bukan ulama. Nah, itu maksudnya. Bukan ulama sehingga tidak bisa dijadikan pertimbangan untuk ucapan-ucapannya. Kalau penyair kan bebas, dia menyair ekspresi kan hanya ekspresi saja, tapi tidak. Jadi kita mah orang yang orang beriman, orang yang patuh berpedoman kepada Rasulullah SAW, maka hendaknya kita tidak melantunkan syair semacam itu. Satu lagi sedikit lagi, satu paragraf lagi kecil. Wa an yakuna ala taharatin, yang ketiga, adab ketiga adalah hendaknya berdoa itu dalam keadaan bersuci. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Jadi bagian dari sunnah. Wa yukariru doa salasan, dan ulangi doa itu 3 kali. Itu dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim. Lalu yang keempat, tata cara doa itu yang pertama, yabda'u bihamdillah, bermula dengan membaca alhamdulillah. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, yusami hajatahu, sebutkan apa hajatnya. Yang keempat, tutup lagi dengan sholawat kepada Rasulullah. Ya. Makanya tawasul terbaik itu adalah sholawat kepada Rasulullah. Membaca sholawat sebelum kita berdoa. Yang pertama adalah Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, misalkan, atau alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Baru setelah itu sebutkan sami hajataka, sebutkan hajatmu apa. Nah, setelah itu tutup lagi dengan washollallahu ala nabiyina Muhammad. Itu tata cara berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama kita. Apa tadi tata cara berdoa? Satu, hamdalah. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, sebutkan hajatnya. Yang keempat, sholawat lagi. Itu cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab, wa ma taufiquna illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.